Dia cuma dapat mendengar dan mengetahui ya yang dikerjakan dan dilakukan. Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta pembantu. Bagaimana Ibu Pendeta Pembantu Felicia sudah menggunakan tekadnya menjadi pejabat KPPS, dan kami percaya Engkau mempercayakan dia untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan di tempat ini maupun berencana dalam hidup. Tuhan berikan kemudahan. Hatinya untuk dan kami yakin dan percaya dibatasi daripada melalui fellowship hadir dirasakan oleh sidang jemaatmu di tempat ini, di mana yang dalam tugas percaya pelayanan. Mohon hadirnya Tuhan paling beliau kamu terjun. Begitu juga untuk suami menikah. Bapak kami dalam surga, saat ini kapan dan juga Bapak Kepala Bapak Pendeta Benjamin dengan didukung oleh pihak pekerja dan sidang jemaat menyaksikan dari Bibelnya sebelumnya dan Bapak hamba boleh menabiskan Bapak Pendeta Pembantu Selamat Pelayanan menjadi satu pejabat di lingkungan KPPS, dan kami imani, kami percaya dengan menabiskannya beliau dapat terus bekerja memuliakan nama Tuhan di tempat ini dengan ketaatan, dengan ketundukan penuh kepada otoritas di tempat ini, dan terlebih kepadamu ya Allah. Kau berikan kuasa pengurapan kepada Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas yang diembankan baginya ya Allah. Hikmat akal budi kuasa ya Tuhan, dan juga kau jaga hatinya tetap rendah hati, tetap berharap penuh kepadamu Tuhan. Ada satu hati yang penuh terpapan untuk pekerjaanmu ini, dan namamu dipuji dan dipermuliakan, dan pastinya berkat turun atas diri beliau, istri, keluarga, darah Yesus suci, darah Yesus suci. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya pada siang hari ini? Kita berjumpa kembali dalam ibadah secara online. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita mau bersatu hati di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan izinkan kami Tuhan untuk mengembalikan rasa syukur kami ke hadirat Engkau Tuhan. Kami rindu menaikkan yang terbaik hanya buat Engkau. Kiranya yang kami naikkan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami mau mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa.
Mari kita mau katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup
dalam satu nama kami siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab kuasa telah dipatahkan. Haleluya. Kita mau bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Amin. Semua telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kau Allah yang begitu baik Tuhan. Kami rindukan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Fall on me now. I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul.
I worship you in spirit and in truth. Haleluya. Datanglah Roh Kudus-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang kami rindukan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya Tuhan, mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari yang siap diubahkan lebih lagi oleh Tuhan, angkat suaramu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami percaya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami percaya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami percaya dan terlalu yakin Tuhan, kuasa-Mu yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Biarlah lewat tutur katanya Tuhan, setiap hati kami Tuhan seperti tanah yang subur Tuhan, ditumbuhi oleh firman Tuhan, sehingga kami akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Injil Yohanes pasal 4 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Demikian firman Tuhan, pasal 4 ayat 4 dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria.
Ini rombongan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Dia harus melintasi daerah Samaria. Di dalam ayat 5 dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan di situ dikatakan bahwa maka sampai Yesus ke sebuah kota yang namanya Samaria. Saudara, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Lalu dikatakan ayat kelima, memang kalau kita lihat ayat ini sebenarnya bisa untuk tidak lewat Samaria, tapi harus dia lewati. Ada rencana dan program yang Tuhan mau sampaikan. Di dalam ayat 6 dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, kalau kita lihat perjalanan Yesus di dalam misinya, begitu jauh dan berjalan kaki. Saya lihat, saya punya opa dulu, pendiri dari gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya di Jatinegara ini. Kalau jalan dalam pelayanan besuk, dia menggunakan sepeda, saudara. Sekarang hampir kita tidak lihat hamba Tuhan menggunakan sepeda. Saudara, di sini dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Capek, lelah, saudara. Kira-kira pukul 12. Tengah hari panas. Saya pernah ke Israel. Di sana pernah, saudara, ya, di Mesirnya. Tapi pada saat siang hari, sebenarnya belum siang-siang benar, sekitar jam 10. Itu panas sampai 40 derajat lebih, saudara. Jadi kita keluar dari hotel, baju kalau kita cuci, kita press satu kali aja kita jemur, itu enggak sampai 5 menit kering kerontang, saudara. Dan kalau kita lihat aspal di jalan sampai keluar asap. Panasnya mencapai 46 pada saat itu, saya lihat 46 derajat. Jadi panas. Nah, Yesus pada saat di dalam perjalanan dia singgah di pinggir sumur Yakub ini, kira-kira pukul 12 siang. Cukup melelahkan, saudara. Di dalam ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, kalau kita melihat kenapa perempuan Samaria ini datang di siang hari. Bukankah seorang perempuan, seorang ibu, seorang wanita biasa kalau cari air di pagi hari. Baik itu dia mencuci pakaian, dia mempersiapkan buat keluarga dan rumah tangga. Biasanya pagi hari, bahkan sebelum anak-anak pergi sekolah. Tetapi perempuan Samaria ini keluar rumah dan untuk pergi ke sumur Yakub jam 12. Jadi saya lihat perempuan ini kurang mau bergaul dengan lingkungan, dengan tetangga-tetangga dan di sekitarnya, saudara. Lalu dikatakan ayat lanjut, saudara, ayat 8. Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi murid-murid Yesus membeli makanan karena memang perjalanan Yesus cukup jauh. Yesus cukup lelah bersama rombongan murid-murid ini. Yesus singgah di sumur Yakub ini, saudara. Di dalam ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Di sini jelas diungkapkan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau kita melihat ayat 9 ini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya titik 2. Masakah engkau seorang Yahudi? Saudara,
Mengapa perempuan Samaria ini bisa tahu bahwa Yesus orang Yahudi? Saudara, kalau kita lihat Indonesia berbagai banyak suku. Di daerah dengan daerah lain di Indonesia ini, dari pakaian kita bisa lihat dari mana asalnya, dari mana latar belakangnya kelihatan. Begitu juga kita lihat perempuan Samaria ini melihat pakaian Yesus. Mungkin juga logat kata, intonasinya, kelihatan saudara bahwa Yesus ini orang Yahudi. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Memang kalau kita melihat orang Samaria ini secara kehidupan artinya ada di bawah saudara. Kalau dibanding orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ini dianggap, kalau boleh bicara saudara, keluarga ningrat. Mungkin orang Samaria ini di bawah kehidupan ekonominya dibanding orang Yahudi. Lalu dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, nah Tuhan katakan bicara tentang karunia. Kalau saudara ada bersama-sama dengan keluarga yang ada di sebelah kiri kanan saudara, saudara boleh tepuk pundaknya. Kamu tahu nggak tentang karunia? Itu sebabnya saya katakan kepada saudara hari ini, kalau saudara mencari tentang karunia, untuk satu contoh main musik, saudara mau minta kepada Tuhan supaya diberikan karunia musik. Tetapi tatkala saudara bisa dan mampu untuk memainkan alat gitar ini, lalu saudara tidak mau berbuat, tidak mau berkarya, tidak mau melakukan buat pelayanan pekerjaan Tuhan, saya katakan dan garis bawahi, saudara percuma untuk saudara mencari tentang karunia-karunia dari Tuhan. Memberi juga saudara itu punya loyalitas, salah satu karunia. Ada banyak orang Kristen yang namanya notabene percaya kepada Tuhan, tetapi secara materi diberkati, tapi sama sekali tidak pernah memberi. Saudara biar tahu, dan saudara mesti tahu bahwa saudara tidak punya karunia untuk memberi. Belajar tentang karunia saudara, supaya saudara belajar dapat memberi. Kalau saudara diberikan karunia, dan hari ini kembalikan karunia itu kepada Tuhan. Semua asal daripada Tuhan juga. Kemampuan saudara terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Lihat saudara, di dalam ayat 10 katakan, jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air. Padahal kalau kita lihat dialog, Yesus minta. Tetapi di sini Yesus berani berkata yang lebih jelas untuk ke depan. Bukan saja ke depan, tapi masa depan. Saudara dengar baik-baik. Lalu dikatakan ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Tadi dia katakan engkau. Ini sudah menyangkut dia katakan Tuhan. Tetapi baru maksud dikatakan Tuhan, engkau juga. Jadi separuh-separuh saudara. Belum include, belum sepenuhnya dia mempercayai Tuhan, baru setengah. Saudara perhatikan, baru pertama kali berdialog, dia katakan engkau. Tapi pada lanjut yang berikutnya, dia katakan kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saudara, di dalam pelayanan Yesus memang Yesus tidak pernah bawa timba, saudara. Tapi Yesus berjalan berkeliling sampai di tempat saudara hari ini saya katakan, Yesus tidak pernah bawa timba. Tapi dia bawa kuasa buat rumah tangga saudara, buat pekerjaan saudara, buat kehidupan saudara, buat masa depan saudara, bahwa Yesus bawa kuasa. Lalu dikatakan ayat 12, perempuan ini berdalil saudara,
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Saudara, seringkali kalau pikiran kita terbatas, kita katakan seolah-olah dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan keberadaan kita. Kita bisa banding-bandingkan, ini manusia. Makanya perempuan ini katakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Saudara, seringkali kita berkata, kalau kita setia kepada Tuhan, mana Tuhan berikan apa buat kita? Adakah Tuhan lebih besar dari pekerjaan kita? Adakah Tuhan lebih besar dari usaha kita? Apakah Tuhan lebih besar dari apa yang kita punya? Seringkali kita berkata seperti itu. Kita berdiri, berpikir, semuanya berdasarkan kekuatan secara kasat mata, saudara. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan lewat kisah di mana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, sehingga ini dicatat dan kita bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Pikiran manusia terbatas, keadaan manusia terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas, melampaui akal pemikiran saudara. Lalu dikatakan, jawab Yesus kepada perempuan itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Karena ini bicara air dunia, sedangkan Yesus bicara air kehidupan. Itu sebabnya saudara, manusia seringkali berpikir hanya bicara di dalam kasat pikiran mata kita yang kelihatan, yang kita bisa lihat, yang terjangkau dengan kemampuan pikiran kita. Tapi pikiran Tuhan dan rencana Tuhan lain, saudara. Tuhan sedang dan memberkati saudara hari ini. Saudara lihat, ayat lanjut dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Coba saudara, Yesus bicara tentang air kehidupan. Barang siapa diberikan air dari Tuhan, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, cari dunia ini mengalami proses, bisa mengalami kegagalan, bukan untuk masa depan. Tapi Yesus bicara tentang masa depan, buat rumah tanggamu, buat usahamu, buat pekerjaanmu. Lihat lanjut. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya air kehidupan yang Tuhan berikan sampai kepada hidup yang kekal sepanjang masa, sepanjang tahun, terus menerus. Kita belajar kebenaran firman. Itu sebabnya saudara, pikiran kita seringkali terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Setia kepada Tuhan, Tuhan setia kepada saudara. Saudara pikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan pikirkan pekerjaan saudara. Alkitab berkata, orang yang setia kepada Tuhan, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Tepuk kiri kanan saudara, pasangan saudara katakan, orang yang setia kepada Tuhan, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat Tuhan boleh mengalir buat kita hari ini saudara. Firman Tuhan saudara bisa terima. Firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Kita aplikasikan firman Tuhan buat orang lain. Kalau kita diberkati, buat orang lain juga menjadi berkat. Lalu dikatakan kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, baru diakui Tuhan saudara. Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Baru mengerti tentang perempuan ini. Perempuan Samaria baru tahu bahwa Tuhan akan memberikan air kehidupan. Saudara, langsung Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Yesus memberkati seseorang dengan jelas. Yesus mau memberkati kepada siapapun transparan. Tidak main tutup dan aling-aling dan tedeng-tedeng. Supaya jelas
firman Tuhan dapat diterima oleh keluarga, bukan saja secara pribadi, tapi secara universal. Tuhan katakan, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Perempuan ini jujur, saudara, dengan tulus. Seringkali kita sudah percaya Tuhan, sudah dalam pelayanan, tidak jujur. Tapi kita lihat kejujurannya. Dia katakan apa? Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Betul, saudara. Memang dia tidak punya suami. Dia berkata spontan dan jujur. Dia tidak punya suami. Tapi lihat ayat berikutnya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, jelas seorang perempuan Samaria yang belum mengenal Yesus ada 5 suami, dan itu bukan suaminya. Katakan dengan pasangan saudara, kumpul kebo. Saudara, kalau bicara kumpul kebo ini sudah dulu, saudara. Di zaman Yesus sudah ada. Tapi hebatnya, satu perempuan 5 suami, dikatakan kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang ada sekarang pun bukan suamimu. Yang ada 5, yang sekarang pun berarti ada 6. Saudara, kalau kita lihat luar biasa. Biasanya kita lihat laki-laki, kaum pria, punya istri bisa 2, 3, bisa 4, bisa 5. Tetapi perempuan ini punya suami 5 yang ada sekarang, bukan suami. Saudara, kita lihat, kalau ada teman, ada siapa, ada orang yang menikah, seorang perempuan, tapi dapat anak dari orang lain. Anak 1, bapak 1, suami ada. Anak 2, bapak 2, tapi suaminya ada. Luar biasa. Dan saya katakan hari ini, kalau memang ada dalam keluarga yang seperti itu, datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, saudara. Percaya kepada Yesus. Cukup 1 suami, 1 istri, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada poligami di dalam pernikahan Kristen. Hanya ada monogami. Lalu dikatakan, ayat lanjut, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi kalau menyembah Tuhan Yesus bukan di sana, di sini, tapi katakan dengan kebenaran Tuhan, bukan di gunung sana, bukan di gunung situ, bukan. Dikatakan ayat lanjut, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dengar baik-baik. Yang dengar firman Tuhan, sampaikan kepada tetangga, kepada orang lain. Dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas kebenaran firman sudah dicatat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, pada saat sudah berdialog kepada Tuhan, perempuan ini rasa ada sesuatu perubahan yang total. Yesus memang tidak bawa timba. Dia tahu dia menyembah dengan roh. Dia percaya kepada Yesus pada saat itu. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu. Dan banyak orang Samaria dari kota itu
Ia telah menjadi percaya. Ia telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jelas. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub di siang hari. Tanpa dia pernah pikir. Tanpa dia pernah mimpi perempuan ini. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus berdialog. Pada saat itu juga dia bertobat. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya itu saudara. Dia tinggalkan segala perkara-perkara dosanya. Lalu dia menjadi saksi Tuhan. Dan Alkitab katakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Saudara, hari ini saya katakan kebenaran firman. Supaya saudara percaya, supaya saudara setia, supaya saudara dapat melayani Tuhan. Perempuan ini percaya Tuhan bertobat dengan kata-kata yang benar dan tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dia dengar, dia sampaikan aplikasinya. Dia relevansi firman Tuhan ini buat orang lain. Banyak orang yang bertobat karena perkataan perempuan ini. Tetapi ada banyak orang yang sudah percaya. Dengan segala ucapan dan perkataannya. Orang menjadi lemah. Orang menjadi keluar. Jadi tidak percaya. Jadi tidak setia. Karena melihat ucapannya tidak menjadi berkat. Diberkati bukan menjadi berkat. Diberkati menjadi sombong. Tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan saudara. Orang yang berdosa. Perempuan Samaria. Saudara. Mungkin saya katakan mental dan moral saudara. Tidak seperti perempuan ini. Tetapi perempuan Samaria ini, dia mau datang, dia percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan pada Yesus? Dia mau setia. Hari ini saya katakan kepada saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari perempuan Samaria ini. Supaya perkataannya, ucapannya, langkahnya tepat. Saat dia sudah terima Yesus. Jangan buang waktu. Perlakukan kehidupan kita ini buat Tuhan. Kalau perempuan Samaria ini bisa berbuat, bagaimana dengan saudara hari ini? Kita bisa melakukan di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, di mana saudara berada, bisa memberitakan kebenaran firman. Kalau perempuan Samaria ini yang berdosa, lebih dosa daripada saudara, tapi dia bisa berbuat, dia bisa berkarya buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri. Dimanapun saudara boleh berada, saudara sudah terima kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa dan doa berkat buat saudara. Allahku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati bakul dan tempat adonanmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati engkau keluar, diberkati tatkala engkau masuk, yang bekerja, usaha, bisnis yang dagang engkau diberkati. Karena lembaga kata engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah, Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjinak wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terima berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karena ada kebangkitan yang